Ibu Mira. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Terima kasih Ibu. Maaf loh Ibu mengganggu waktunya ini. Ibu Hmm, sibuk nggak hari ini Ibu? Sekarang ini Bu? enggak, Ibu. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ada Bu. Saya minta eh, tolong Ibu ini. Tapi Hmm, Ibu nggak sibuk kan hari ini kan? enggak kok. Enggak kok, Alhamdulillah masih ada waktu ya saya untuk berbicara sama Ibu. Iya, Ibu. Gini loh Bu, Hmm, itu di kelas saya itu Bu, ada beberapa wali murid tuh Bu. hmm, Bapak dia ini terus kritik terus apa yang kita buat Bu, hmm, semua yang kita lakukan kayak program-program sekolah tuh Bu, hmm, semuanya dikritik. Nah kritikan kalau dikasih solusi sih nggak apa-apa Bu, ini hmm, mengkritik saja nggak kasih solusi seperti apa, salah semua apa yang saya lakukan di kelas itu Bu. Padahal kan Bu, di kelas sebelah itu paralel saya itu adem ayem Bu wali muridnya Bu. Entah kenapa lah. Terus di kelas saya itu Bu, padahal sama itu materi yang saya kasih itu sama kelas yang sebelah. Saya kan ngajar 3 kelas tuh Bu. iya. Sama materinya, sama ya Hmm, apa yang saya kasih tugas ke mereka itu sama. Cuman entah apa yang salah dari saya tuh saya nggak kurang tahu juga ya Bu ya. Di komen terus di itu Bu, di grup WA tuh. Jadi kan bikin kesel Bu, kesel banget itu. Padahal kayak suara saja di komen, padahal suaranya sih nggak apa ya, biasa aja, nggak ada perlu komenan sebenarnya sih, tapi nggak tahu lah Bu. Jadi mereka itu hampir hampir 60-70% itu Bu yang ini Bu. Nah provokatornya itu ada 3 orang Bu. Ini yang bikin apa virus-virus menyebar ke yang lainnya. Sebenarnya yang lainnya itu orangnya bagus-bagus sih Bu, nggak terlalu kritik kali gitu, nggak terlalu komen-komen terus gitu kan. Cuman karena ada kompor yang 3 orang tadi Bu, jadi bikin suasananya tuh, ya Allah, bikin kesel saya Bu, banget keselnya gitu Bu. iya. Jadi gimana ya Bu ya, pusing saya itu ngadepin mereka itu, nggak tahu solusinya seperti apa. Iya, tentu menjadi wali kelas ya, Bu, ya. Iya, Punya tanggung jawab sendiri ya, Bu, ya. Tanggung jawab yang lumayan untuk mendidik karena kita juga berhubungan dengan wali murid ya, Bu, ya. iya, Jadi kira betul. tujuan kita nih terfokuskan ke mana, Bu, ya? Ya, ke wali muridnya itulah Bu, Agar mungkin tidak supaya kritik ya, Bu, ya. tidak semua menyalahkan apa yang kita lakukan gitu, bisa diajak kerja sama yang baik gitu loh Bu. Bisa Kalau diajak. bisa diajak kerja sama yang baik kan kita enakan juga ngajarnya ke anak-anak itu kan. Jadi tidak ada hati yang tersakiti dengan hati yang kesel gitu ngajar anak-anak, dengan jadi lebih ikhlas lagi, lebih enjoy lagi dalam mengajar anak-anak. Ini karena ada wali murid yang seperti itu tuh bikin kita ngajar anaknya itu jadi nggak ini, kurang kurang maksimal karena melihat wali muridnya. Padahal anaknya sih adem-adem ayem, nggak ada masalah dengan kita. Mereka menerima pelajaran kita tuh dengan enjoy, nggak ada masalah sebenarnya Bu. Tapi entah kenapa lah Jadi wali harapan murid itu. jadi harapan Ibu ke depannya gimana? Tingkat keberhasilan yang ingin kita capai dalam melakukan coaching ini gimana, Bu? Ya, pengennya itu wali murid itu bisa diajak kerjasama dengan baik dengan kita pihak sekolah gitu Bu. Karena kan semua program sekolah yang diprogramkan sekolah itu semua dikritik dia. Oh, Jadi semua ya. bingung apa yang mereka inginkan kan? Jadi pusing saya tuh, kesel banget loh Bu. Kira-kira Bu, kesempatan apa yang sekarang ini Ibu miliki untuk bisa meminimalisir kritikan dari wali murid? Ya, kalau itu sih yang pertama tuh ya sabar mungkin tuh Bu.
yang paling utama. Terus banyakin sabar dan maaf, seperti Mm-mm. itulah Bu, banyakin kata sabar dan maaf itu kalau jawab komen-komen mereka itu. Dan terus lagi apa ya, Sabar dan ini maaf, tuh ini baru melalui WA ya Bu ya, paguyuban bener. mungkin. Tapi Mm-mm. kalau mereka udah bertindak jauh Bu, bagaimana itu Bu? Kesempatan apa yang Ibu miliki? Nah itu dia itu ya, saya tuh bingung. Saya sudah tanya sama teman rekan sejawat itu seperti apa Mm-mm. cara ngadepin mereka itu, mereka pun bingung. Cuman ada Mm-mm. yang beberapa itu cobalah di ini apa, dipanggil katanya kan, Mm-mm. dipanggil ke sekolah. Nah itu Mm-mm. saya belum lakukan sih Bu. Ya Jadi, saya pikir dengan apa yang saya lakukan itu sudah berhenti, rupanya masih terus-terusan aja Bu. Yang nggak sepatutnya dikomen pun dikomen juga dia tuh. Dia kan bikin kesel gitu loh Bu. jadi Nggak hal-hal tahu. kecil juga ya Bu ya di komen ya. Benar sekali Bu. Yang kecil, yang itu aja pun, ini rasanya apa ya, bikin gerem sekali Bu. Jadi yang nggak perlu dikomen sebenarnya sih kalau kita ini. Padahal kan Bu, mereka tuh orang berpendidikan Bu. Tapi kenapa lah ya saya dikomen sampai sebegitu rupanya. Bingung saya itu. Pusing Jadi menghadapi kira-kira mereka. kekuatan apa sih Bu yang Ibu miliki agar Kekuatan bisa selain maaf dan sabar tadi Bu, kekuatan apa yang bisa Ibu miliki? apa ya, saya pun bingung. Mungkin inilah Bu, rencananya sih saya tuh pengen eh, apa, ngomong langsung sih sama mereka, Hmm. supaya lebih apa ya, supaya lebih tahu sih apa keinginan mereka. Karena kan kadang kalau lewat WA itu kan atau lewat telepon tuh kan bahasanya tuh beda ya kan Bu. Betul. Hmm, Mungkin saya pengen ngomong langsung dengan mereka gitu. Maunya tuh seperti apa gitu kan. Oh, kok setiap ini ada apa di komen, maunya seperti apa, dan kita pun mau menjelaskan ke mereka karena kan tidak semua kemauan mereka kita bisa mereka kita ini kan ya Bu, kita apa namanya tuh, luang ke ini ya, kita puaskan ke mereka kan. Dan kita punya batas batas maksimal ya. Mungkin itulah yang bisa saya ini kan Bu. Berarti Ibu akan rencananya akan memanggil khusus semuanya Bu atau 3 orang yang tadi saja? Kayaknya yang provokatornya itulah Bu. Karena yang Provok. mereka itu yang banyakan itu nggak seperti itu sebenarnya. Sebelum-sebelumnya itu kan ada yang kakaknya itu ada sama saya, tapi nggak, mereka nggak seperti itu. Pas ketika adiknya itu di kelas saya, oh, jadi ikutan karena virus yang 3 orang tadi tuh Bu, yang jadi provokator tuh Bu. Mungkin manggil 3 orang itu yang jadi provokator itulah Bu. Mhm. Jadi kira-kira dalam memanggil yang 3 orang tadi itu, ada nggak sih hambatannya Bu? Mungkin kendala waktu mungkin ya Bu, yang tidak bisa ini ya, waktu mereka, saya bisa mereka nggak bisa, mungkin itu yang akan kita cari, kapan bisanya mereka. Iya. Jadi menyesuaikan waktunya Ibu Hmm, sama waktu yang wali ya murid 3 tadi ya Bu ya? karena Jadi kan mereka orang pekerja juga ya kan Bu. jadi solusi dari pembicaraan kita nih apa Ibu? Ya itu tadi Bu. Selain sabar maaf itu kan, itu memang ya sudah harus, memang harus ada ya, kita sebagai guru itu kan. Mhm. Sabar dan maaf itu memang harus ada dalam diri kita itu. Perbanyak sabar dan perbanyak maaf, kata-kata maaf itu. Mungkin dengan manggil mereka ya Bu, pendekatan yang lebih ini lagi ke mereka, apa yang mereka inginkan itu kan, seperti apa maunya gitu kan. Menjelaskan juga apa yang
kita bisa ini kan nggak semua yang mereka mau bisa kita tunaikan ya kan. Mungkin penjelasan seperti itu, Bu. Mhm. Untuk pemanggilannya itu butuh berapa waktu ya, Bu? Dalam jangka waktu minggu gitu. Butuh berapa kali pemanggilan agar mereka bisa berubah kira-kira, Bu? Ya, kalau itu sih kita panggil dulu, ada perubahan nggak? Mhm. Nah, kalau sudah ada perubahan, alhamdulillah tidak perlu ada pemanggilan lagi. Tapi Mmm, kalau misalkan masih juga atau lebih ini lagi ininya ya kita panggil lagi, Bu. Dan kalau masih juga seperti itu, mungkin saya minta kebijakan sekolah lah seperti apa. mhm, Kalau ada wali murid yang tidak bisa diajak kerjasama itu bagaimana bagusnya lah. Seperti itulah, Bu. Kan kita eh, dalam biasanya awal tahun itu ada wawancara biasanya, Bu. Sebelum masuk itu kan ada wawancara dulu sama wali murid sama yayasan itu kan. Seperti apa ininya bisa nggak diajak kerja sesamanya itu ada di situ. Bisa nggak mengikuti peraturan sekolah seperti itu. Nah, mhm. Iya, betul, Bu. Jadi, komitmen Ibu apa ya, kalau misalnya, hal ini terjadi lagi, Bu, di kelas berikutnya gitu, bagaimana tindakan Ibu? ya mungkin saya akan lebih ini lagi ya Bu, mengantisipasi hal-hal yang seperti itu yang akan keluar gitu kan Bu. Jangan misalkan kita melakukan ini kemarin kita kena ini ya, kena komen jadi lain lagi gitu, jangan hal persis sama gitu. Jadi diperbaiki lagi lah. Mungkin dari cara ngajar kita atau cara cara melakukan pendekatan ke wali muridnya nggak seperti kemarin lagi lah. Seperti itulah Bu, mungkin kiranya Bu. Baik, kira-kira kapan tuh Ibu mau lakukan pemanggilannya? Dalam waktu dekat inilah Bu. Ini kan Mhm, sekarang hari Rabu ya Bu ya. ya Rabu. Mungkin kalau bisa waktunya bisa 3 orang itu mungkin di hari Sabtu karena mereka seorang pekerja di kantor ya Bu. Biasanya kan hari Sabtu libur kan Ibu Sabtu ya. libur ya? Oh Ibu Sabtu Mm-mm. sekolah ya Bu ya? Sabtu sekolah Bu kami Bu. Kadang-kadang aja libur tuh kalau hari ada dapat hari baik itu itu baru Masya libur Bu. Allah, luar biasa Bu Endang ini ya. Biasanya ada rapat atau apa gitu Bu. Hmm, Jadi masuk hari Sabtu Bu. Mungkin kemungkinan tuh kan eh, hari Sabtu lah mungkin saya panggil bersama dengan pakar kurikulum atau siapalah pimpinan salah satu pimpinan untuk mendampingi kita gitu kan Bu. hmm. Siapa tuh kepala sekolah gitu Bu? Kalau nggak bisa kepala sekolah ya wakil-wakilnya lah gitu Bu. Yang Ya penting betul. Ada pimpinan ya. itu gitu loh Bu. Karena Hmm, kan kalau kita sendiri kadang ibu ini lagi kayaknya nggak ada kurang kuat gitulah ya Bu ya untuk ininya ngomongnya nanti kan biar dikuatkan lagi sama kepala sekolah atau yang mewakili lah wakil kurikulum kah wakil kesiswaan kah seperti itu Bu. iya baik. Jadi untuk bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Tindak lanjut Ibu ke Tidak, depannya. ya itu tadi Bu. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan manggil mereka yang jadi provokator tadi ya Bu ya supaya lebih paham dengan kita dan kita pun paham dengan mereka gitu Bu ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat itu yang akan saya lakukan Bu. Itu dulu ya Bu ya. Oke. Saya tunggu cerita Ibu ya di dalam waktu dekat berarti minggu depan Bu ya. Sabtu. Berarti Boleh hari Bu, Senin kita boleh ketemu lagi Bu ya. hari Senin. Baiklah, boleh lah Bu. Ya, saya Mudah-mudahan tunggu ada cerita. perubahan ya Bu ya. Mohon doanya lah ya Bu. Mudah-mudahan Bu Endang bisa mengatasinya. Saya yakin Iya, Bu Endang kan guru hebat, guru ya Allah, kuat, terima guru kasih banyak sukses Ibu. lah. Ya Allah. Ya Bu. Saya pusing sekali sebelum jumpa Ibu nih, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah Ya, agak legaan. Mungkin ini memang harus diceritakan Bu, karena kalau nggak diceritakan tuh aduh itu Bu, nyesek jangan Bu. dipendam Bu. Nanti Iya, masuknya ke dalam. kadang kebawa di rumah tuh Bu. Oh Jadi iya.
anak-anak kena imbasnya juga karena tadi itu kan di sekolah udah kesel, anak-anak bikin ini lagi ulah di rumah kan. Ah itu juga bikin sepaning saya tuh, Bu, bikin marah-marah saya lagi tuh. Jadi Geramnya terbawa Bu itu. ya. Iya, bener banget Bu. Terima Baik kasih Bu banyak Endang, ya Bu. saya tunggu ya minggu depan cerita lanjutnya bagaimana. Mungkin Amin, ada amin ya perubahan, Allah. mudah-mudahan ada perubahan. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, Ya, mohon doanya. Terima kasih banyak atas iya, waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk saya. iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang terima kasih. Saya pamit undur diri dulu ya Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasien berikutnya. Tangan. Ayo, Ya, Put. terima kasih pada Bu Mira dan Bu Endang, luar biasa sekali tadi uh, ceritanya sangat ini antusias sekali seperti itu. Jadi berjalan sesuai alurnya. Nah, jadi tadi setelah saya amati dari percakapan awal sampai akhir, alur ceritanya sudah sangat-sangat terlihat jelas mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, rencana-rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab yang akan dilakukan coachingnya pun juga sudah terlihat dan sudah terintegrasi di dalam percakapan antara coach Bu Mira tadi dengan coach Bu Endang tadi. Nah, coach Bu Miranya juga bisa menggali potensi-potensi dari coachingnya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Bu Rina. Oke, kita lanjut. Lanjut. Aman, perekaman